Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, kita mendapati berita ada sebagian masyarakat kita mengalami apa yang disebut dengan panic buying, yaitu dia memborong kebutuhan pokok sampai untuk kebutuhan berhari-hari dan dia tidak memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah kalau dalam bahasa fikih yang disebut dengan ikhtikar. Dia menimbun, walaupun dalam definisi fikih awal, ikhtikar itu adalah menimbun barang supaya kemudian dia bisa menjual barang itu lagi dalam kondisi naik, tetapi dalam kondisi yang sekarang orang ikhtikar hanya untuk egoisme memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Tentu tindakan panik buying dengan dia memborong semua kebutuhan pokok ya sampai untuk kebutuhan berhari-hari. Ini adalah satu tindakan yang salah menurut Islam dan itu berdosa ya. Kalau kita kembali dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdillah, saya bacakan wa an Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un ya. Di dalam hadis riwayat Ma'mar ini Rasul bersabda la yahtakiru, tidak melakukan ikhtikar, tidak melakukan penimbunan barang pokok-pokok ya. Dalam madhab Syafi'i yang dimaksud larangan penimbunan ini adalah penimbunan kebutuhan barang pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia menimbun beras, menimbun gula, menimbun garam, menimbun minyak dan lain sebagainya. Yang akibat dari panik buying dia membeli dengan jumlah yang sangat besar itu menjadikan kemudian terjadi pergolakan pasar dan kemudian ada kenaikan harga yang luar biasa. Lah ini dikatakan la yahtakiru illa khati'un, tidak melakukan ikhtikar, tidak melakukan penimbunan kecuali dia orang yang salah, kecuali dia orang yang berdosa. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, oleh karena itu kesimpulan saya adalah walaupun kita dalam kondisi kesusahan seperti sekarang ini ya, di mana kita tidak begitu bebas untuk keluar, untuk pergi ke pasar ya, jangan sampai kita kemudian sampai mengalami apa yang disebut tadi dengan panic buying. Belilah sesuatu untuk kebutuhan ya 2-3 hari lah itu, karena kita mengurangi keluar gitu. Tetapi jangan sampai kebutuhan 1 bulan yang kita lihat itu sampai pakai troli, yang trolinya aja jumlahnya banyak sekali. Tentu ini menjadikan kepanikan ini, menjadikan masyarakat itu sudah susah ditambah susah lagi, karena akibat panik buying ini kemudian harga itu tidak terkontrol karena dimanfaatkan oleh para tengkulak yang terkadang memanfaatkan situasi atau karena memang barangnya kemudian menjadi tidak ada. Oleh karena itu saya mengajak untuk tidak perlulah kita melakukan panik buying. Kita harusnya saling tenggang rasa, kita saling merasakan susahnya ini. Bukan hanya kita ingin cukup untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita di dalam hadis ya riwayat Imam Al-Baihaqi ya disebutkan bahwa min afdhalil amali ya, termasuk keutamaan amal ya, amal yang paling utama ya, disebutkan oleh Rasulullah apa? Idkhalus sururi 'alal mu'min, satu ya, memberikan ya, memasukkan kebahagiaan kepada orang mukmin. Jadi bukan membuat susah, tapi bikinlah orang-orang mukmin itu selalu dalam kondisi bahagia. Wa taqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya jika dia punya hutang supaya dia tidak terbebani oleh hutang itu ya. Kemudian wa taqdi lahu hajatan, kalau dia punya kebutuhan, maka kita kemudian memenuhi kebutuhan itu ya. Kemudian wa tunaffisu lahu kurbatan ya, dan meringankan kesusahannya, kesulitannya. Jadi ketika dalam kondisi sosial sekarang itu sedang susah, sedang sulit, jangan sampai kita malah menambah sulit. Harusnya kita menjadi solusi dalam hidup ini, bukan malah kita menambah problem dengan kita melakukan salah satunya adalah panik buying tadi ya. Di dalam kitab, dalam hadis lain ya yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, afdhalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min surura, bahwa termasuk amal yang paling utama adalah kamu memasukkan, kamu memberikan kepada saudaramu mukmin kebahagiaan. Artinya orang-orang mukmin yang sedang susah ini jangan ditambah susah oleh sikap kita, oleh perilaku kita, tetapi kita harusnya menambah mereka bahagia. Kemana-mana kita tersenyum, kemana-mana jika ada masalah kita memberi solusi, kemana-mana jika ada kehidupan yang susah kita kemudian menjadikan kehidupan yang susah itu menjadi bahagia. Dan kalau memang susah ya kita tanggung susah bersama, ya kan? Wa taqdi anhu dainan, dan juga memberikan ya, memenuhi jika
membayarkan ya, jika membayarkan kepada saudara kita itu punya hutang, kita bayarkan hutangnya ya. Watut aimahu khubzan, watut aimahu khubzan artinya ngasih makan kepada dia roti. Roti dalam konteks ini tentu makanan yang istimewa dalam konteks Arab pada waktu itu. Artinya adalah dalam kondisi yang seperti ini, termasuk kewajiban kita adalah kalau bisa berbagi makanan, bukan malah kita menumpuk makanan, kita berbagi bahan pokok, bukan malah menumpuk bahan pokok ya. Kalau Anda membeli dalam jumlah besar, tetapi untuk dibagi di lingkungan Anda, dibagi di lingkungan sahabat-sahabat semua, di situ ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, tentu tindakan yang bagus. Tetapi kalau Anda melakukan panic buying, membeli makanan pokok dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk disimpan untuk diri Anda sendiri, Anda adalah orang yang egois dan Anda orang yang salah dan berdosa. Oleh karena itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat Kang Ihsan, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu kemudian terlalu over ketakutan ya, ketakutan yang sangat over sampai kemudian kita ingin menumpuk ya makanan-makanan pokok itu, ingin hidup seperti bertahun-tahun. Nggak usah takut, selagi kita hidup yakin Allah akan ngasih rizki kepada kita. Selagi kita dianugerahi oleh Allah nyawa, yakin Allah juga akan ngasih makan kepada kita. Jadi tidak perlu sampai over ketakutan, yakinlah makanan Allah akan selalu cukup untuk semua manusia, kecuali untuk orang-orang yang serakah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.